Tuhan, Shalom, selamat malam bagi semua jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di mana saja saudara berada. Kembali malam ini, hari Kamis malam, kita kembali bersekutu dengan Tuhan dalam renungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu malam ini setelah umat-Mu melakukan pekerjaan mereka. Dan kembali malam ini kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dan semua yang mendengarkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat, mari saudara masing-masing mengambil Alkitabnya yang ada di dekat saudara. Malam ini kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Roma pada pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, kalau saudara sudah dapatkan, maka kita akan membaca firman Tuhan ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Demikian, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, telah menjadi jemaat Tuhan, saudara-saudara, dan telah menerima kasih karunia terbesar, yaitu anugerah keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dalam ayat yang kita baru baca ini, di mana dikatakan bahwa bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Bolehkah kita melakukan dosa supaya kasih karunia Tuhan itu semakin bertambah kepada kita? Mengapa pertanyaan ini dimunculkan seperti demikian, sudah? Sebab kadangkala secara disadari atau tidak disadari, atau dengan kata lain disengaja atau tidak disengaja, kadangkala dengan berbagai macam dalih dan alasan, saudara-saudara, orang dengan sadar, saudaraku, melakukan dosa, melakukan kejahatan, di sementara ia sudah berada di dalam Tuhan, di mana firman Allah mengajarkan untuk kita hidup di dalam kebenaran, melakukan apa yang benar kepada Tuhan, yang berkenan, dan melakukan semua apa yang baik, yang memuliakan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah boleh kita berbuat dosa atau bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia Tuhan semakin bertambah? Alkitab firman Allah menjawab, sekali-kali kita tidak boleh lagi berbuat dosa atau, saudaraku, melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap firman Allah. Iya, karena dikatakan begini, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Karena kita sudah mematikan dalam hidup kita ini tentang apa? Keinginan-keinginan dosa,
maka sudah tidak ada lagi ruang, bagian, tempat, alasan yang kita buat saudara untuk apa? Berbuat dosa lagi. Kenapa? Dikatakan karena kita sudah mati, saudara. Iya, mati terhadap apa? Mati terhadap dosa, kata firman Allah. Maka tidak mungkin lagi kita hidup di dalam dosa, begitu. Ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat yang keempat berkata bahwa saudara yang sudah dibaptis di dalam Tuhan Yesus dalam baptisan air selam itu adalah mengambil persamaan atau telah dibaptis, saudaraku, dalam kematian Tuhan. Baptisan air adalah kita mati terhadap dosa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ternyata adalah mengambil persamaan dengan kematian Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara masuk dalam baptisan air. Kita akan lihat bukan saja dengan kematian, tetapi dengan penguburan dan juga dengan kebangkitan Tuhan. Ayat yang keempat berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kata Dia di situ adalah dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dari ayat ini kita menemukan ada tiga, bahwa baptisan air adalah kita mengambil persamaan yang pertama dengan kematian Tuhan. Yang kedua adalah dengan penguburan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab sesudah kita dibaptis, kita akan keluar dari dalam baptisan air itu. Jadi inilah saudara yang dikasih dalam Tuhan, makna daripada baptisan air yang sesungguhnya. Selain waktu yang lalu berkata bahwa menggenapkan seluruh kehendak Allah, mendapat pengakuan sorga, dan saudaraku dimeteraikan oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Ternyata baptisan air itu adalah kita mengambil persamaan di dalam kematian Yesus, penguburan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus artinya saudaraku kita hidup di dalam hidup yang baru. Tidak lagi hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan, di dalam hidup yang lama seperti dahulu yang kita buat sebelum datang kepada Tuhan Yesus. Setelah kita saudaraku melakukan hal ini, maka sekarang apa yang harus terjadi dalam hidup kita? Kita hidup dalam hidup yang baru, kata firman Allah. Kemudian pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu karena manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambahkan diri lagi kepada dosa. Kalau saudara telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Tuhan, dengan kebangkitan, saudaraku, penguburan Yesus dan juga dengan kebangkitan Yesus, saudara, maka kita akan saudaraku juga mengalami kebangkitan yang sama seperti Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan bahwa
manusia lama kita, manusia dosa kita, manusia jahat kita ini, Alkitab mengatakan telah turut disalibkan di atas kayu salib ketika apa? Ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya apa? Supaya tubuh kita ini dikatakan hilang kuasa dosanya. Artinya supaya tubuh kita ini tidak ingin lagi berbuat dosa, tidak lagi melakukan saudaraku dosa. Kenapa? Karena telah dipakukan di atas kayu salib. Saudara harus betul-betul mengerti hal ini, memahami hal ini bahwa tubuh berdosa hidup lama saudara. Kejahatan kita telah turut dipakukan di atas kayu salib di dalam tubuh Yesus. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti, menyadari dan sungguh-sungguh tahu dan bertindak dengan iman bahwa supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasa dosanya, sehingga kita tidak lagi memberi ruang bagian tempat, tidak mengikuti lagi keinginan dosa itu, saudara, tetapi adalah apa? Kita benar-benar hidup di dalam hidup yang baru. Dikatakan oleh firman Tuhan, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Tetapi selanjutnya adalah apa? Kita menghambakan hidup kita atau diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan kebenaran firman Allah. Perintah Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang baik menurut Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang hidup dalam hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 demikian. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalau saudaraku dengan percaya dan iman telah mati bersama dengan Kristus dalam baptisan air, saudaraku, dalam kematiannya, dalam penguburannya, dan dalam kebangkitannya, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka saudara juga harus percaya bahwa saudara akan mengalami hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya dan menguatkan, meneguhkan saudara di dalam Tuhan untuk tetap hidup di dalam Kristus, hidup dalam hidup yang baru, hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang terpuji, apa yang terhormat, apa yang mulia, apa yang agung, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat, bermanfaat bagi diri saudara dan juga bagi orang banyak. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Baik, kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu malam ini. Bagi kami yang hidup di dalam Tuhan, dalam hidup baru, Tuhan tolong. Mari Tuhan meneguhkan umat-Mu, menguatkan dengan segala kasih karunia Tuhan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara umat-Mu yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah berbuat dosa, kiranya firman Allah malam ini menyadarkan dan menginsafkan mereka untuk bertobat dan tidak lagi melakukan dosa, tetapi mereka hidup dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Kalau ada di antara yang mendengarkan firman-Mu Tuhan dan belum masuk dalam baptisan air, bahwa baptisan air adalah mengambil persamaan
dalam kematian Tuhan Yesus, penguburan Tuhan, dan kebangkitan Tuhan, yang pada akhirnya kami akan hidup sama seperti Yesus telah hidup untuk selama-lamanya. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati dan selamat beristirahat malam. Amin. Haleluya.